Jalan Pilihanku, karya Wirahma Aprilia. 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006, tanggal 13 Oktober. Di malam hari, aku lahir di dunia. Aku ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga yang berkekurangan. Aku diutus ke dunia untuk mengisi kekosongan keluarga Bapak Hartono. Aku terlahir dari rahim wanita yang cantiknya bagaikan bidadari surga. Aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluargaku. Aku bernama Rara Anindita. Rumah kedua bagiku itu sekolah, tempat penghilang jenuh bersama teman-teman. Standar pertemanan di era milenial sekarang adalah ketika manusia bisa sesuai dengan maunya. Walaupun begitu, Tuhan masih menyisakan dua manusia yang memanusiakan manusia, yaitu sahabatku. Sahabat bernama Aulia dan Adelio. Pada saat aku duduk kelas 6 SD, ada seorang lelaki yang selalu membuliku. Dia bernama Adrian. Adrian selalu mengejek dan menghinaku. Tetapi ada seorang lelaki penolong, yaitu Adelio. Entah mengapa Adelio selalu membelaku. Waktu itu, tiba-tiba Adrian bertanya kepadaku, "Lu mau melanjutkan sekolah kemana?" Tanya Adrian. "Aku mau melanjutkan ke sekolah SMP favorit di daerahku." "Sok hebat lu, mau melanjutkan ke sekolah SMP favorit. Mana bisa, lu kan terlahir dari keluarga berkurangan. Dapat dari mana biayanya?" Tanya Adrian. Aku hanya terdiam, kehabisan kata-kata menjawab pertanyaan Adrian. Tiba-tiba sahabatku Adelio menjawab dari belakangku. Mulut do, jangan ngehina begitu. Jaga perasaan orang lain, jangan saya nanya aja," ucap Adelio. "Kamu yang sabar ya, jangan menyerah. Aku yakin kamu pasti bisa. Gak usah dengerin omongan dia," ucap Adelio. "Iya, makasih Adelio." "Sama-sama sahabat. Namanya manusia, pasti kepikiran sama apa yang diucapkan oleh orang lain. Seperti aku ini." Perkataan Adrian tadi menurunkan rasa percaya diriku. Apa iya aku tidak bisa untuk melanjutkan sekolah ke SMP favorit? Perjalanan hidupku pasti dianggap biasa oleh orang lain. Tapi menurutku perjalanan hidupku saat ini perjalanan yang sangat penuh perjuangan. Banyak makna di setiap langkahnya. Apapun akan aku lakukan agar bisa melanjutkan ke sekolah SMP favorit itu. Kembali semangat. Nyatanya, memang perjuangan tidak ada yang sia-sia. Aku, anak dari keluarga miskin, bisa melanjutkan sekolah ke SMP favorit. Semua anak di luar sana pasti juga bisa. Cerita itulah membuat aku dan sahabatku Aulia menjadi siswa terbaik di kelas 6. Prestasi itu ternyata membuat bapak dan ibu bangga. Aku, Aulia, dan Adelio sama-sama memilih melanjutkan sekolah di SMP favorit yang sama. Tapi ternyata masalah tidak berhenti saat masa SD saja. Adrian juga salah satu siswa di sekolah ke SMP Cendrawasih. Masa orientasi sekolah, Adrian menatapku dari kejauhan dengan senyum sinisnya. Sinyal bahaya muncul di benakku. Tapi tak sejauh mana aku berlari. Pasti tidak bisa. Babak yang sama ternyata harus aku lalui lagi ya Tuhan. "Kamu kenapa kau kelihatan sedih gitu?" tanya Aulia. "Aku takut dibully lagi sama Adrian ya." "Kamu jangan khawatir, ada aku sama Adelio di sini. Aku akan selalu membelamu jika kamu tetap berada di jalan yang benar," ucap Aulia. "Pasti Lia, aku gak bisa ngebayangin kalau gak ada kalian." "Iya, sama-sama. Aku sama seperti anak yang senasib di luar sana. Berdoa kulakukan setiap malam agar kuat. Ya Allah, kuatkanlah aku. Jadikanlah aku perempuan yang sabar dan tidak mengeluh atas apa yang Engkau kehendaki. Aku mengimani atas apa yang Engkau kehendaki saat ini. Pasti ada sisi baiknya. Harapanku baik. Aku hanya bercita-cita membanggakan kedua orang tuaku. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin." Tak terasa, masa SMP sudah kulalui sekuat mungkin. Anak miskin, gak tahu diri, pintar, gak ngaca, cocoknya jadi babu aja. Ucapan ini yang hampir tiap hari sampai ke telingaku. Nasibku sepertinya selalu buruk. Masalah sekolah saja selalu bentrok dengan ekonomi.
Aku kembali harus berpikir keras untuk menentukan pilihan lanjut sekolah atau tidak. Orang tuaku sudah tidak sanggup lagi untuk menyekolahkanku. Dok, ayah sama ibu gak tahu mau ngomong gimana. Ekonomi kita sangat sulit tahun ini. Ayah dipecat, ibumu terbaring sakit. Ayah hanya bisa jadi buruh kasar. Itu pun penghasilannya cuma cukup untuk makan di tanduk. Ucap ayah sedih. Kalimat itu aku dengar sebelum ujian akhir sekolah SMP. Setiap hari raut wajah ayah terngiang di pikiranku. Langkahku terasa berat. Tak tahu ingin tukar pikiran dengan siapa. Aku juga takut membebani kedua sahabatku. Pulang sekolah, aku tidak langsung kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan mata ini melirik ke kanan dan ke kiri, mencari tulisan lowongan pekerjaan di ruko-ruko. Seminggu rutinitas itu kulakukan. Kalau kita berjuang, pasti ada jalannya. Ada salah satu warung makan yang menerima aku jadi pegawainya. Pilihan bibir ini berucap ternyata menjadi daya tarik si bos. Tidak kuperdulikan lagi rasa malu. Perihal aku yang bekerja secepat itu sampai ke telinga anak-anak di sekolah. Terkadang mereka kulayani di warung, dibumbui ledekan "Mbak" sambil ketawa. Pekerjaan ini nyatanya mampu membuat aku melanjutkan sekolah ke SMK hingga kelas 12. Masa ini hanya Adelio yang tetap satu sekolah denganku. Terkadang aku juga bingung kenapa dia bisa selalu berada di sampingku. Adelio seperti malaikat yang diutus Tuhan untuk melindungiku dari terkaman setan-setan di luar sana. Sial banget nasib gue, selalu ngeliat muka lu yang buruk rupa itu. Aneh banget sekolah ini bisa menerima lu. Lu sadar gak sih? Gak ada siswa yang sejelek dan semiskin lu di sekolah ini. Gak ada yang mau temenan sama lu. Cuma si Adelio bodoh itu aja. Ucap Adrian di tengah kelas dan disambut ketawa dengan teman-teman yang lain. Kejadian kali ini berhasil menjatuhkan air mataku dengan deras. Aku tetap perempuan yang kalau kata orang hatinya lembut. Kesabaran tidak berpihak padaku kali ini. Tapi aku juga tak bisa meluapkannya. Kutelan semuanya sendiri. Malam perpisahan angkatanku, Adelio menarik aku ke parkiran sekolah dan langsung mengucapkan kalimat mematikan bagiku. Aku rasa ini tak bisa kutahan lagi. Sejak dulu aku mencintaimu. Tolong jangan tanya kenapa. Ini tak ada jawabannya. Kita udah tamat sekolah. Nikahlah denganku. Biarkan aku yang berjuang mengganti air matamu selama ini. Ungkap Adelio. Mimpi apa aku semalam? Beri aku kesempatan untuk berpikir ya Adelio. Kenapa? Tanya Adelio. Ada satu hal yang sedang kupikir keras saat ini. Ungkapan Adelio kemarin menambah beban pikiranku. Imanku tergoyahkan karena memang kami sebenarnya saling mencintai. Tapi aku tetap punya mimpi. Aku tidak mau egois. Wajah ayah dan ibu selalu ada di depan langkahku. Lagian, memang gambar pernikahan belum ada dalam list tujuanku saat ini. Adelio, aku juga mencintaimu. Tapi maaf untuk pernikahan. Aku tidak bisa. Aku ingin kuliah. 3 hari setelah ungkapan Adelio, dia aku ajak bertemu di taman kampung jam 4 sore. Aku juga sudah bisa menebak kalau kamu menolak ajakanku. Aku kenal denganmu, perempuan yang punya pendirian. Bagaimana dengan hubungan kekasih? Mau ya? Bagi aku tangis dan tawamu. Ucapnya mohon. Ayo menangis bersamaku, tertawa bersamaku. Kali ini pasti perjalanannya lebih ekstrim. Adelio sekarang dengan dunia kerjanya sebagai staf administrasi, sedangkan aku kuliah di jurusan bisnis manajemen semester 3. Hubungan kekasih ini sudah berjalan 2 tahun lamanya. Kerikil selalu ada, lulus juga ada. Masa perkuliahan sedikit berbeda dengan sekolah. Aku kurang berinteraksi dengan teman sekelas. Jalani hidup masing-masing menjadi mutu di kelas. Menurutku itu budaya yang baik. Aku dan Adelio juga sudah punya bisnis. Cetusan ide ini awalnya dari mulut kekasihku. Dia berharap hasilnya nanti bisa kami gunakan untuk mimpinya dari dulu. Ya, menikah. Sukat itu dia untuk meyakinkan hubungan ini.